Makanya kenapa di UT itu beda dari kampus lain gitu. Jadi tipsnya tuh ya mau belajar dimanapun jangan pernah takut karena kan kita nyari ilmu ya kan. If I could take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hopefully we meet again. Oh, life and I ding dong. Hello folks, balik lagi di OHT, Ocehan Anak UT. Kenalin, nama gua Arsi dan ini partner gua. Novia. Kali ini kita kedatangan 2 tamu spesial nih, Nov. Wah, siapa aja nih? Di sini kita ada Kak Davina dan Kak Rosita. Wah, kalau gitu boleh lah ya kita tanya-tanya dulu nih. Kalau dari Karos ini prodi apa dan semester berapa ya, Kak? Ya, halo, kenalin semuanya. Nama gue Rosita, gue dari Prodi Ilmu Komunikasi dan sekarang gue sedang menjalani proses semester 8 ya. Wow, semester 8. Banget nih. Bentar lagi jadi sarjana. Amin. Kita harus banyak belajar nih ya kayaknya dari Karosita ini. Iya. Boleh. Kalau Kak Davina ini? Halo, kenalin gue Davina dari Prodi Sastra Inggris semester 3. Oke. Ini kesibukannya nih masing-masing kerja sambil kuliah atau emang kuliah doang nih? Kalau dari Kak Rosita? Kerja sambil kuliah juga. Dan sekarang juga karena udah semester 8 ya. Jadi gue sekarang lagi proses bikin karya ilmiah gitu. Karena kan kalau di UT itu nggak ada skripsi ya, adanya karya ilmiah. Jadi karena udah semester akhir, jadi gue bikin karya ilmiah gitu sebagai syarat kelulusan di universitas terbuka gitu. Kalau dari Kak Davina nih kesibukannya kerja sambil kuliah apa gimana? Kerja sambil kuliah. Kerjanya di bidang apa, Ini. Kak, kalau boleh tahu nih? Apa ada ini nggak ada hubungannya nggak sama jurusan yang sekarang? Gak ada sama sekali, gak ada. Oh, beda ya. Beda. Beda banget, beda. Dari sastra ke admin sama nggak? Admin, iya. Oh, Beda Beda. sih, cuma ya nggak apa-apa lah ya. Kak Rosita ini kan tadi karil ya. Karil itu apa ya syarat dan ketentuannya, Kak? Kayak atau ada berapa lembar atau ada gimana-gimananya gitu. Kalau karil itu sih biasanya nanti harusnya ya karil itu tuh ada di semester 7. Tapi karena gue waktu pertama kuliah itu ngambilnya non sipas, jadi gue bisa ngatur kapan gue mau karil, kapan gue nunda karil gitu. Jadi gue ngambil karilnya itu di semester 8 gitu. Jadi mata kuliahnya yang harusnya di semester 8 gue tarik ke semester 7. Iya, biar habis semua. Jadi di semester 8 gue hanya fokus untuk tugas akhir program sama karya ilmiah gitu. Nah, karya ilmiah itu biasanya ditentuin dari dari tuton ya, di e-learning gitu. Iya, jadi kalau misalkan kalian nih mau karil, jangan takut nanti bakal dapat pembimbing apa enggak gitu. Pasti bakal dapat, dan itu semua ada di e-learning, di tuton ya. Tuton kayak tuton biasa aja, kayak tuton kita sehari-hari aja gitu. Nah, dosennya tuh nanti bimbing kita dari pembuatan judul, terus pakai font apa, pakai hurufnya kayak gimana gitu, berapa lembar. Nah, itu nanti dosen yang ngasih tahu. Tapi biasanya kalau karil di UT itu dia maksimal 12 lembar gitu. Beda ya sama skripsi. Kalau skripsi itu kan banyak bab-babnya. Tapi kalau karya ilmiah itu nggak banyak bab-babnya gitu. Tapi kalau karil sendiri tetap ada sesinya nggak sih, Kak? Kan kalau kita sampai sesi 8 Sesi ya. 8. Kalau karil gimana? Kalau karil itu sesinya banyak. Kurang lebih ada 14 sesi. Nah, kalau misalkan di tuton biasa itu kan ada tugas. Nah, tugasnya itu kan biasanya 2 minggu sekali ya kan. Nah, kalau karil itu ada seminggu sekali gitu. Jadi bener-bener kita tuh dimaksimalin, dipadetin jadwal kita untuk pembuatan karya ilmiah gitu. Karena kan di UT itu kita satu semester tuh bukan 6 bulan ya kan, tapi 3 bulan. Nah, bener. Makanya itu kita bener-bener dipadetin dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu kita harus udah selesai karya ilmiah. 3 bulan harus selesai karya ilmiah. Iya, jadi kita mulai kalau nggak salah itu perkuliahan di bulan Oktober. Nah, Desember itu di pertengahan barengan sama anak-anak yang UAS. Nah, itu kita paling akhir banget ngumpulin karya ilmiah itu di pertengahan Desember gitu. Kalau sekarang progresnya Kak Rosita ini udah di mana? Di sesi berapa dan udah sampai mana nih karilnya? Oh, kebetulan udah selesai, cuma tinggal revisi aja. Revisi. Yes.
gitu. Berarti udah ada persetujuan dari dosen ya? Iya, udah ada bimbingan juga, udah ada tuweb ya. Kalau Iya. kita tuh nggak ketemu langsung, jadi sama dosennya. Ya namanya juga UT ya kan, basisnya jarak Jarak jauh. Betul. Benar. Jadi kita itu sama dosen cuma lewat web aja, walaupun deket nih. Tapi kalau misalkan kita deket sama dosennya, kita mau minta sama dosennya atau Pak, Bu, kita boleh nggak nih ketemu langsung? Kalau dosennya ada persetujuan, itu boleh aja gitu. Terus kalau dari Kak Davina nih, kan beda ya dari prodi sama tempat kerjanya. Gimana sih kayak Kak Davina ini ngatur belajarnya sama ngatur schedule-nya tuh kayak gimana? Kalau misalkan gue TMK ya. Oh, TMK. Iya. TMK tahu Karena nggak TMK? TMK Iya. tahu nggak apa? TMK tahu nggak? Yang tugas mata kuliah ya? Kak? Tugas mata Iya, kuliah. tugas mata kuliah yang seminggu sekali Iya, dia. iya. Cuman kan emang karena gua dulunya pakai ini kan, pakai basis salut. Iya, salut. Salut. Jadi gua kan di ini dong di starter sama si adminnya ini. Makanya gua kemarin pakai Tuton. Karena sekarang gua sendiri udah nggak pakai salut lagi, makanya tiba-tiba gue TMK karena gue juga nggak tahu gimana caranya buat ini regis buat Tuton kan. Terus tiba-tiba pas dapet TMK seminggu sekali, terus kerja juga dari jam 6 sampai jam 6 lagi, jadi admin juga, kebaginya juga susah sih, apalagi kan gue juga mau aktif juga kan di Organisasi. Organisasi ya? gitu. Iya. Makanya pas kerja sampai jam 6 ya udah deh, kayaknya sekarang mah udah nggak organisasi dulu lagi aja gitu. Emang sebelumnya organisasinya apa Kak? Jurnalis. Oh Jurnalis. juga ya. Untuk bagi waktunya sih ya Lumayan lah ya. lumayan Lumayan. ya. Lumayan. Pinter-pinter waktu Pinter aja. waktu. Bagi-bagi Kalau misalnya waktu. enak di tempat kerja lu, enak fokus ke komputer mah pasti bisa, Bisa sih. Bisa. Kalau misalnya buat Soalnya kalau tugas di UT itu dia jangka waktunya seminggu ya. Dalam, Iya. dalam seminggu itu kita harus bisa nyelesain tugas Tugas. sama dosen gitu. Jadi waktunya kapan aja terserah. Mau di hari Senin lu nggak ngerjain Juga tuton bisa. bisa juga. Besoknya ngerjain seharian juga bisa gitu. Yang penting itu dalam seminggu itu tugas itu harus beres Harus ya. beres. Betul. Fleksibel Jangan aja. kita- Fleksibel ya, aja berarti gitu fleksibel. Jadi kalau misalkan lu nganggep kuliah di UT itu susah, bakal susah dapat kerja, susah ngatur waktu, manage waktu, itu sih tergantung sih, elunya iya. ya kan gitu. Tergantung dari diri kita tergantung- sendiri ya iya, berarti ya. Dulu giat gak Sendiri, dapet iya. nyari kerja sama Iya, tugas-tugasnya gitu. Berarti kalau misalkan ada calon mahasiswa nih buat yang mau masuk nih, tips-tipsnya tuh gimana sih Kak? Sebenarnya kalau lu dulu Vin. Kayak Kayaknya kalau di UT itu sebenarnya orang-orang tuh mempermasalahkan kalau untuk mahasiswa yang nggak kerja ya, mempermasalahkan dia takut nggak ada temen gitu. Karena kan kuliah kita sebenarnya nggak cuma nyari ilmu dong, pasti kan kita nyari temen juga gitu. Jadi problem mahasiswa baru yang mau daftar di UT itu mereka takut nggak punya temen gitu. Kedua, takut kerjanya susah karena kan kita jarak jauh ya kan. Iya. Makanya kenapa di UT itu beda dari kampus lain gitu. Jadi tipsnya tuh ya mau belajar dimanapun jangan pernah takut karena kan kita nyari ilmu ya kan. Benar. Bukan nyari temen ya. Iya betul. Jadi kalau kita kuliah terpaku hanya temen aja ya mungkin UT nggak cocok. Nggak cocok. Iya nggak cocok. Jadi UT itu benar-benar buat orang yang minim waktu untuk belajar tapi dia tetap pengen belajar gitu. Benar banget Gitu. sih. Boleh potong sedikit ya, Boleh, ini boleh, ada boleh. pengalaman juga nih, banyak banget yang UT tuh sebenarnya malah yang orangnya tuh udah kayak kerjanya udah enak-enak gak sih ya, kayak model udah PNS atau dia guru atau apa gitu. Jadi nggak usah kayak takut banget nih kita nanti dapat kerja atau enggak ya. Malah banyak juga nih ya, ini info unik sih, kalau UT itu sebenarnya kan negeri kan. Negeri, iya. Iya, banyak banget yang nggak tahu UT tuh kayaknya swasta ya atau Swasta, apa gitu kan. Tapi ternyata UT itu negeri gitu. kampus negeri, Ah, tapi bener banget. online ya. Iya, online. Tapi Nama- jujur aja sih dulu gue waktu pertama kali sebelum tahu UT itu gue kira UT swasta. Swasta Iya, ya. swasta. Benar, Iya, benar, benar. sama sih. Iya Sama. kan, sama kan. makanya Apalagi karena kayak nggak terlihat gitu nggak Iya, sih? Iya. Itu. iya. Jadi Karena kan kayak- emang Kampus. online juga kan, Iya. jadi nggak tahu. Kampus gue IP. Iya, kampus gue.
Terus gue itu kan sih. Makanya pas ya Covid kemarin kan udah mulai diberlakukan belajar online ya. Iya. Kan kalau yang kampus lain tuh kayak masih baru belajar gitu caranya, sedangkan kalau UT tuh udah siap gitu, dia kayak udah banyak persiapan yang lebih matang dari kampus-kampus lain karena emang dasarnya yaitu belajar Iya, secara online. online gitu kan. Jadi banyak juga kampus yang belajar. Gue juga udah baca-baca sih kayak di sosial media gitu, kayak gue pernah, dia dosen di univ ini, terus dia jadi tuton di UT gitu. Nah ternyata di UT itu emang dari segi sistemnya tuh emang udah siap gitu, jadi lebih siap dari yang kampus lain gitu sih. Lagi juga kemarin juga CPNS kebanyakan universitas Iya. bukan? Iya Wah. benar-benar. Oh Betul. ya emang itu juga 2021, universitas iya, terbuka masalah. itu termasuk yang mencetuskan mahasiswa terbanyak di Terbanyak. CPNS ya? Itu kebanyakan lulusan dari UT Univ. gitu. Terus kan ini kan kita kan mau deket-deket akhir ya, mau UAS. Nah iya nih. Kayak misalkan di UT tuh jenis ujiannya tuh apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu nih, ada apa aja misalkan? Kalau gue Kak tahu Davina. kayak UTM ya, ujian tatap muka, terus THE. THE. Terus ada ujian mata kuliah Kuliah. atau UO, MK, UO. sama ujian online mata kuliah, Mata kuliah. iya. Terus sama ujian online tugas akhir program gitu. Jadi ya kurang lebih ada 4. 4 lah ya. Kalau itu dipilihnya dari mana? Kayak misalnya THE apa aja atau gimana? Oh, THE itu ada karena waktu pandemi ya. Ada tuh waktu Bener ya? pandemi, iya. Karena kan teks home exam itu adanya kita ngerjain tugas tuh di mana aja. Di mana aja. Mau di kantor, mau di rumah, rumah. itu bebas ya kan. Jadi kita nggak dilihat, Dilihat. dipantau sama Iya. sama apa sih pengawas. Pengawas. Iya, sama pengawas. Kan kalau biasanya ujian tatap muka itu ada pengawasnya. Pengawasnya, iya, kan. benar. Harus bener-bener tuh nggak boleh nyontek Buka kanan buku kiri, nggak nggak bisa. boleh, ya nggak boleh, namanya juga UAS gimana sih. Jadi THE itu fleksibel berarti ya? Iya, THE tuh jatuhnya fleksibel. Fleksibel. Pokoknya kalau THE itu dia enaknya misalkan download soalnya itu jam 12 malam. Dikerjainnya bisa kapan aja ya? Enggak, jam 12 malam nanti maksimal uploadnya lagi di jam 12 Di jam 12. siang. Jadi ada Ada waktu. waktu tuh Iya, 12 jam berarti. 12 jam. Dan itu nggak boleh lewat gitu. Kalau lewat ya udah. Oh, ya udah nulang. Terus kalau misalkan boleh tahu nih saya nih, di mana sih tempat-tempat ujian UT itu? Kan kali aja banyak yang belum tahu nih tempat ujian UT itu di mana sih gitu. Apa di kantornya atau gimana? Iya kan banyak yang Iya. juga bilang katanya UT tuh di sekolah Sekolah, gitu ya. Itu bener nggak? Bener sih. Bener, kalau di sekolah-sekolah itu bener. Karena kan UT sebenarnya punya gedung ya. Iya. Punya Gedung, cuma Nggak gedungnya menampung itu ya. nggak dipergunakan Gunakan untuk belajar mengajar gitu. Jadi di mana aja, namanya juga jarak jauh kan. Jadi fleksibel Dan aja. itu mahasiswanya juga banyak Banyak banget, banget, iya. ya. Jadi kayak banget. nggak bakal bisa Ya, nih UT kalau kan di salah satu. satu kampus dengan mahasiswa Mahasiswa terbanyak terbanyak ya di Indonesia. Benar banget, itu setuju banget sih. Nah, ngomong-ngomong ini kan ada sekarang UO ya, ujian Online. Online. Iya. Atau kalau enggak ya UO sama TM apa sih UMK. UMK. Ya, itulah. Nah, kan banyak nih ya kayak temen gue nih misalnya dia kerjanya retail gitu kan. Nah, sekarang kan jadwalnya itu Sabtu Minggu ya. Iya, betul. Oh, Nah, iya, itu benar. gimana tuh kalau misalnya dia nggak susah nih buat izin kerja gitu? Kalau gua sih, apalagi gue juga Sabtu Minggu dapet ya. Oh iya, terus Sabtu gimana tuh Minggu. Kak? Ya, apalagi juga Sabtu gue masih kerja juga ya. Gue ngomong aja ke bos gue kalau misalnya gue tuh mau ujian dulu, nanti gue berarti- balik lagi. Berarti gitu. bosnya udah tahu kalau kuliah dan dibolehin ya Kak ya? Udah dibolehin kalau Soalnya kan ada gua mau. beberapa yang nggak bilang kalau kuliah gitu Nah kan. makanya sebelum itu lu ngasih tahu dulu ke bos lu, atau enggak kan pasti ada surat buat izin Oh gitu. iya benar. Gitu sih kalau gua mah. Oke, jadi intinya kita tuh ada tiga jenis ujian, ada THE, ada Ada UO, UO sama ada UMK. Gitu. UTM. UTM. UTM ya? UTM. UTM. Sebenarnya Ujian UO tatap sama muka ya? UTM itu bedanya kalau UO itu di komputer langsung ya, install. Ujian online. Dan itu juga dia nilainya langsung kelihatan. Bukan nilai sih sebenarnya ya Skor kayak skor. gitu Nah, ya? skor gitu. Skor. Dan terus kalau UTM ya kan, UTM ujian tatap muka Berarti kita itu datang dia langsung. pilihan ganda tapi ditulis tangan. Jangan lupa kalau mau UTM tuh bawa kartu tanda ujian, Ujian. sama ini Kartu kartu mahasiswa kartu juga. tanda mahasiswa. Oh iya. Jadi Karena ya- bener-bener banyak dilihat tuh kita jangan sampai pakai joki ya kan. Iya. Ya tahu sendiri ya, karena kan kita nggak
nggak dalam satu kelas tuh kita tahu orangnya yang mana aja Iya, gitu. Jadi benar-benar meminimalisir jangan sampai mahasiswanya tuh kepergok pakai joki gitu. Jadi kalau misalkan kepergok yang ngerjain soal kita tuh orang lain, itu nilai kita otomatis langsung nilainya atau nggak lulus. Nggak lulus. Jadi harus bener-bener Mau nyobain? jangan dong. Mau nyobain? Enggak, makasih. Jangan ya, jangan. Jadi sebelum UAS misalkan UTM itu kita harus benar-benar prepare dulu ya persiapannya Iya ya. dong. Di mana aja ujian tuh emang bener-bener harus prepare dulu karena untuk memaksimalkan nilai yang bakal kita dapet gitu. Jadi jangan ngarepin contekan dari orang lain gitu. Jadi kita di UT jujur aja sih belajar karena kita juga mungkin ya nakal dulu SMA nyontek Nyontek, kan ya. ya kan. Bener-bener. Gak jauh-jauh dari Gak jalan. jauh. Ya kan. Benar. Makanya di UT tuh bener-bener kayak gue ngerasain banget tuh kayak gue nggak bakal bisa tahu nih temen gue mana. Yang mana, Iya, iya. karena satu kelas tuh beda orang. Beda. Orang, beda apa namanya? Apalagi prodinya pertemanan juga. kita semua prodi nggak sih? Iya benar-benar kayak dalam satu kelas tuh juga nggak seumuran. Iya. Ada yang Beda-beda udah umur. tua gitu Iya, kan. bener. Ada Ada yang gue yang kira Kadang-kadang kayak ngira dosen. Dosen. Iya, iya benar. kira dosen ternyata sama-sama mahasiswa Bener. gitu. Tapi juga nggak ada nggak ada batasan Nggak ada lah ya. batasan. Gitu intinya kayak saling menghargai aja. Saling menghargai gitu. aja, benar. Oke nih, terakhiran deh. Kan sekarang itu kan kalau di UT juga dikasih buku kan. Nah, kalian tuh lebih worth it belajar dari buku, dari modul gitu kan, atau lebih dari internet kayak jurnal-jurnal artikel gitu? Aduh, Vin. Kalau gue sih ke buku ya, soalnya dia udah ada kalau menurut gue buku sih. Udah ada mungkin panduan. dari- Iya udah ada Panduannya panduan ya? gitu. Jadi kayak ya udah semuanya tuh pasti ada di situ di buku, nggak Iya, jauh-jauh bener sih. nggak jauh-jauh ya. Paling Emang kalau harus kurang rajin-rajin lengkap- buka buku. Kurang lengkap mungkin bisa ke Ke web internet iya, gitu kan. bisa. Nah, kalau Kalau dari Karos kalau gimana? gue sendiri sih lebih prepare ke lebih suka ke ini mana bahan ajar sama pustaka UT. Jadi iya, yang pustaka. iya, Bener. pustaka Ada ya UT. UT Ada juga deh ya, pustaka. Karena ya. gue sendiri males baca buku ya. Iya benar banget iya. sih, iya sih, Sebenarnya gue mas juga kayak baca gitu, sama gitu. Jadi Bener-bener. kelebihannya di pustaka UT itu dia Membantu bisa banget ya. bisa dengerin pakai audio. Iya, benar. gitu. Jadi Jadi belum pernah nyoba sih itu. cobain deh. pernah Coba nyoba sih. cobain. Iya perlu Ya dicobain ya. katanya Nok. kedengeran lingsing rumengi ya. Tapi emang enak sih ya pustaka Iya. itu. Iya. Iya, pustaka enak banget sebenarnya sih. Jadi lebih fleksibel aja. Ya kan kita ya mungkin sih. kerja keluar kota, ya kan Iya. kita nggak 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 sih, bakal bisa nggak handle. sempet. Iya, nggak bakal bisa handle buku Buku gitu. gitu bawa kemana-mana. Jadi bener-bener sih ngebantu aja. Ngebantu, bener. Jadi universitas terbuka itu nyediain ya perpustakaan online ya berarti ya. Nyediain. Nyediain. Gitu. Jadi jangan lupa juga buat latihan mandiri. Jadi ada linknya juga. Oh, ada Apa linknya. tuh Ada Kak? linknya. Namanya lm.ut.ac.id gitu. Nanti Di ini deh, nanti. apa ditaruh ya. Ditaruh Oke, nanti kita. Di bawah Di meja. bawah Iya. sini. Di bawah Catat aja. sini. Jadi nanti belajar di situ latihan mandiri. Tetap latihan. Kadang di modul ya tahu sendiri lah ya kita belajar apa, Keluarnya apa, Kadang, ya. kadang Benar-benar. gitu kan Iya. gitu. Jadi kita belajar dari soal-soal terdahulu aja gitu. Oke Rika, ini kan kita udah lama juga nih ya ngobrol ya dari tadi nih. Udah banyak banget ya pesan-pesan yang disampaikan dari informasi lah Informasi dari ya, Kak Davina sama Kak Rosita juga. Terus sekarang kan banyak juga sih yang masih penasaran UT itu gimana dan tips. Pokoknya ini deh dari kalian berdua kira-kira apa sih yang mau disampaikan buat yang akan mau daftar UT atau yang sekarang udah masuk UT, Masuk UT, gitu. iya. Atau biar nilainya lebih maksimal gitu. Biasa kan katanya ada yang bilang nih UT itu masuknya gampang, keluarnya susah. Iya, bener. Itu bener gak sih Kak? Coba yang mau Iya kayak gitu semester kan ini ya. kan. Iya, Iya, nih. Karosita nih. Ah, Terutama nih. Bener deh. Bener. apalagi belajar mandiri banget ya Kak Ya, ya. kayaknya sih tergantung orangnya juga ya. Iya Mungkin sih. ada yang emang menganggap statement itu benar dan ada yang nganggap nggak benar. Nggak benar. Gitu. Ya semua mungkin karena kesibukan dan prioritas masing-masing beda ya kan, karena kita di UT itu bukan mahasiswa tok, Pure ya, berarti. belajar biasa, kita sambil kerja, jadi mungkin prioritasnya itu beda. Ya ada Terbagi yang ya. iya, ada yang jadi mahasiswa abadi, ada Bener banget sih, bener itu. ada banyak sih, banyak kayak gitu. Karena Jadi tergantung iya. pribadi Pribadi ya. Pribadi masing-masing masing-masing. aja. Soalnya kan karena di UT kan emang kita sambil kerja juga ya. Iya betul. Jadi kesibukannya beda-beda. Tapi emang katanya kalau yang nggak kerja malah gabut ya. Jadi dia maksudnya dia kuliah di UT tapi dia posisinya nggak kerja gitu. Jadi Kan dia makanya ngerasa sekarang kayak, ada
organisasi Oh nggak sih? iya benar ya, jadi Ya ikut aja harusnya dia ya. langsung ke organisasi ya, ikut-ikut masuk. Ikut, harus ikut pokoknya itu mah, biar lu nggak gabut. Jadi kalau misalkan yang belum tahu nih, UT itu ada organisasi loh sekarang. Iya banyak banget nih Banyak. UKM ya UKM atau ya. unit kegiatan mahasiswa. Ada apa aja nih Arsy? Di ini tuh ada UKM olahraga, ada jurnalis nih kayak kita nih. iya, kayak kita. Jurnalis. banget. Jadi Terus buat yang kalian yang mau belajar tentang kehumasan, terus juga ada divisi kreatif kayak kita nih ya. Ini kita masuknya divisi kreatif atau sama di divisi media. Itu kayak model sosial media sama pengeditan-editan yang suka kamera atau di bidang edit-edit lah, kalian Iya. bisa masuk situ juga. Selain itu ada UKM Seni Budaya Sastra, UKM Kewirausahaan, Jelas dan banyak ya. Advokat pokoknya jelas banyak banget lah. deh. Banyak. Kalian Iya, bisa cek di Kalau Instagram. Kode eksplorasi UKM juga. capek mungkin Iya, ya. iya, Pokoknya Capek. banyak lah. Terus kalau misalkan dari ini nih, dari Karus deh, saya pengen nanya. Dari terdahulu nih, materi yang keluar pas ujian itu dia dari mana nih? Tuton apa dari mana nih? Duh, Keluarnya. Jujur aja sih kalau menurut gua sendiri ujian TMK itu lebih susah. MK ya. TMK ya? Apa sih? Tuton. Ujian tatap muka. Oh, tujuan UTM. tetap UTM. Oh, Susah ya. Lebih UTM. susah menurut gue karena soal-soalnya kadang beda di modul gitu. Beda banget ya. Beda berarti? Iya. Jadi lebih mudah THE sih, take home exam. Jadi yang di mana aja gitu. Benar. Tapi semua tergantung lagi latihan. Latihan. Mungkin waktu itu karena sibuk kerja nggak bisa bagi waktu jadi kurang latihan. Kurang latihannya ya. Gitu. Banyak kok yang nilainya lebih tinggi dapat A itu banyak. Banyak. Oke, kalau gitu udahlah ya. Udah Kita ya. udah cukup nih bahas-bahasnya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa bahas-bahas lagi ya sama Karos atau Kak Davina atau mahasiswa yang Mahasiswa lainnya. lainnya. Gitu. Tapi sebelumnya nih, tips dan trik nih untuk para mahasiswa yang akan menghadapi ujian UAS tuh gimana sih? Tips and triknya. Ya, Vian, dulu Vian. Yuk coba Kak Davina. Ya belajar aja. Belajar aja. Monoton banget belajar aja. Iya benar sih Ya, belajar aja. ya gimana ya? Ya, Ya, lu kan di belajar. mana aja, ya belajar. Bisa belajar. Ya, Iya. kalau tipsnya sih belajar, jangan santai karena kan Iya, kita aduh. di ini ya di UT tuh bener-bener kayak ngerasa nggak ada nggak ada kuliah, lupa kalau Bener, kuliah aja kalau nih udah ya. libur apalagi lama Tugas banget aja gitu. kadang Iya, lupa ya. bener-bener. Jadi harus di remind ya kan kita UAS kapan gitu karena kan setiap orang jadwalnya beda-beda ya Beda-beda. kan, beda tempat, beda jam, beda waktu gitu. Walaupun kadang kita temenan kan belum tentu kita sama. Iya betul belum tentu sih kita sama, makanya tipsnya tuh jangan lupa kita kuliah di UT. Harus rajin-rajin searching Rajin-rajin ya. searching Jangan ya. lupa kita kuliah di UT, terus jangan lupa sering-sering buka website UT aja gitu. Iya, Karena di situ sering-sering. ada kalender UT kan. Jadi kita tahu kapan jadwalnya. ujian, jangan kelewat gitu. Karena kalau kelewat ya mau nggak mau ngulang, ya kan? Mau nggak mau ngulang, terus jangan lupa belajar, latihan soal gitu. Udah gitu aja sih, paling utama sih emang bener belajar. Belajar ya. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke. Jadi buat kalian yang lagi nonton nih, itu udah banyak banget tadi informasi-informasi yang disampaikan oleh Kak Ros sama Kak Davina. Si yang udah nonton jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Oke, thank you. Thank Thank you you, guys. guys. Dadah, terima And I kasih. think done my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hopefully we get alright.